Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi kembali. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam tentang kemenangan di kota Mekkah atau yang sering dikenal dengan Fathul Makkah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul. Beliau juga seorang negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir dalam strategi perang. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah. Beliau berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Namun, hingga saat itu, kota Mekkah masih dikuasai oleh kaum jahiliyah dan Ka'bah masih dikelilingi oleh banyak berhala. Tugas besar menanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk dapat menaklukkan Mekkah. Mengapa Rasulullah menaklukkan Mekkah? Lantas, bagaimana cara beliau melakukannya? Soleh dan soleha, sekarang mari kita belajar tentang penyebab terjadinya Fathul Makkah. Fathul Makkah artinya kemenangan di kota Mekkah, atau bisa juga diartikan sebagai penaklukan kota Mekkah. Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa penting sebagai penyebab terjadinya kemenangan itu. Mari kita simak peristiwa-peristiwa penting yang menjadi penyebab terjadinya Fathul Makkah. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kaum muslimin pernah bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di bawah sebuah pohon untuk membela agama Islam. Sumpah setia itu disebut Bai'at Ridwan. Mengapa terjadi Bai'at Ridwan? Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Agar tidak terjadi salah faham, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangan beliau itu kepada kaum kafir Quraisy. Namun, orang Quraisy tidak mempedulikannya. Mereka justru menahan Utsman sebagai jaminan. Kaum muslimin mendengar berita bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Mereka bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman. Mereka berbaiat kepada Rasulullah. Mereka bersumpah setia untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka juga bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sikap orang-orang mukmin itu dan akan memberikan kemenangan kepada mereka, seperti yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Mengapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Orang-orang kafir Quraisy sangat ketakutan mendengar sumpah setia kaum muslimin. Mereka melepaskan Utsman bin Affan. Bahkan mereka telah mengirimkan seorang utusan yang bernama Suhail bin Amru
untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam agama yang cinta damai, maka ajakan kaum Quraisy disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian perdamaian tersebut disebut sebagai Perjanjian Hudaybiyah karena dilaksanakan di desa Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. Melihat isi perjanjian tersebut, nampaknya perjanjian itu sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Para sahabat semula sangat khawatir dengan isi perjanjian itu. Namun, sebagai seorang fatonah dan arif, Rasulullah mengetahui adanya keuntungan bagi kaum muslimin, sehingga Rasulullah menyetujui isi perjanjian tersebut. Keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin antara lain, yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang atau gencatan senjata selama 10 tahun, kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa ada gangguan atau rintangan. Yang kedua, dengan diperbolehkannya kaum muslimin haji dan umroh walaupun hanya 3 hari. Berarti kaum Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, butir perjanjian ketiga memberi peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya tidak mungkin akan bergabung dan kembali dengan kaum kafir. Yang terakhir, kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut lagi dihalangi dan diancam kaum kafir Quraisy. Baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tidak pernah berdamai. Mereka selalu bermusuhan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar sangat marah. Mereka meminta bantuan kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Mereka mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan ini dilakukan pada malam hari, sehingga beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Amr bin Salim al-Khuzai melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Salim al-Khuzai melaporkan bahwa kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan terhadap kaum Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Bani Khuza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Mendengar berita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan 10.000 pasukan. Mereka akan membantu Bani Khuza'ah. Kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Mereka menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar. Abu Sufyan, seorang pemimpin kafir Quraisy, memohon maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengharap agar perjanjian itu diperpanjang. Tetapi keinginan Abu Sufyan ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan Rasulullah bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan pesan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Pesan tersebut berisi pilihan sebagai berikut. Kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda.
kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar, atau kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Mereka memilih pilihan ketiga. Mereka menyadari pilihannya keliru. Mereka mengirim Abu Sufyan kembali ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian dengan pihak kaum muslimin. Akan tetapi, usaha Abu Sufyan tidak berhasil. Kaum muslimin telah siap membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Nah, soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathul Makkah. Bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Makkah tanpa pertumpahan darah? Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Yang pertama, pemberangkatan pasukan. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah bertepatan tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu dari kekuasaan jahiliyah kafir Quraisy. Di tengah jalan ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Kharis, Khalid bin Walid, dan Amr bin As, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, pendirian tenda untuk beristirahat. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murrul Dahram. Para pasukan diperintahkan untuk mendirikan kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Api unggun itu terlihat berkobar, asapnya mengepul sampai ke langit, sehingga terlihat oleh orang kafir Quraisy dari kota Mekah. Para tokoh kafir Quraisy merasa khawatir. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Abu Sufyan menyelidiki perkemahan pasukan muslim, tapi sayang ia tertangkap basah oleh penjaga perkemahan dan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima saran dari beberapa sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di kota Mekah. Yang ketiga, menyusun strategi. Setelah peristiwa itu, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, Jubair bin Awam memimpin sayap kiri akan masuk kota Mekah dari sebelah utara. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan akan masuk dari sebelah selatan, bagian hilir. Abu Ubaid bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum muhajirin masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hin. Yang terakhir, Sa'ad bin Ubaid bersama kaum Ansor memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah memberi nasihat kepada pasukannya agar menghindari pertumpahan darah, kecuali sangat terpaksa. Setelah itu, pasukan baru bergerak menuju posnya masing-masing. Yang keempat, pasukan Muslim memasuki kota Mekah. Setelah menerima perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Muslim mulai bergerak mendekati kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Kalimat-kalimat itu
begitu bergemuruh dan menggema di langit menuju kota Mekah. Setiap orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tersentuh dan menitiskan air mata mendengar suara itu. Akhirnya, mereka bergabung dengan pasukan Muslim. Setelah berhasil memasuki kota Mekah, Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang menyatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Orang-orang Quraisy melakukan apa yang disebutkan dalam maklumat tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memasuki kota Makkah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memaafkan dan menerima mereka yang menyatakan diri untuk masuk Islam. Akhirnya, beliau berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Yang terakhir, membersihkan Ka'bah dari berhala dan kemenangan Islam. Setelah kota Mekah dapat dikuasai pasukan Muslim pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah beserta para sahabat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan para sahabat membersihkan Ka'bah dari berhala dan gambar berhala yang berada di sekitarnya. Ka'bah sebagai kiblat umat Islam telah dipenuhi 360 berhala. Dalam peristiwa itu, Rasulullah sendiri ikut melakukannya sambil membaca ayat Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Esok harinya, yakni pada tanggal 28 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah agar mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk memanggil umat Islam agar melaksanakan sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah menemui orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah memaafkan dengan tulus segala perlakuan yang pernah mereka lakukan dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Setelah itu, Rasulullah menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Tolhah. Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Beliau hanya ingin membersihkan Mekah dari berhala-berhala agar penduduknya tidak lagi menyembah berhala, melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, yakni 21 tahun, akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berhasil membebaskan dan memenangkan kota Mekah. Peristiwa kemenangan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nasr dan Surah Al-Fat ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathul Makkah, maka pada malam Idul Fitri
umat Islam di seluruh dunia dianjurkan mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang oleh masyarakat Indonesia dikenal sebagai malam takbiran. Nah, Ananda, Soleh, dan Soleha, itulah sekilas cerita tentang kemenangan di kota Mekah atau Fathul Makkah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.